Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah dalam acara podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya Podcast by Univet Bantara. Nah teman-teman, setelah kemarin beberapa dengan bercerita ringan tentang pusat karir dengan beberapa perguruan tinggi, hari ini siapa lagi ya tamu istimewa kita, tamu hebat ya pastinya. Nah hari ini kita ada Bapak Pandu Aseta dari Politeknik Insan Husada Surakarta. Hai Bapak. Halo, sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sudah makan Pak? Belum. Tadi saya suruh makan, kenapa nggak makan? Belum makan. Jadi mungkin ini ya, jadi mungkin grogi ya, grogi nggak? Betul sekali Mbak. Apalagi dekat sama Mbak Mai ini ya. Masya Allah, iya Mbak Mai. Iya gitu. saya tuh Siti Fatimah tapi namanya Mai gitu ya, dipanggil Mbak Mai gitu ya teman-teman ya. Nah hari ini di acara podcast Forum Pusat Karir ini kita akan bercerita tentang pastinya tentang alumni, tentang karir, tentang terserapnya tenaga kerja ini seperti apa dari perguruan tinggi. Nah bersama dengan Bapak Pandu Aseta dari Politeknik Insan Husada hari ini episodenya bersama dengan pasti tenaga kesehatannya nggak sih Pak? Betul sekali. Betul sekali. Kalau Bapak di ini apa? Dokter? Dosen keperawatan. Oh dosen keperawatan. Berarti bisa merawat ya Pak ya? Bisa. Merawat apa itu Pak? Fisik, hati atau Oh jangan ya, jangan ya. Ini kayaknya ada yang ini ya, bapaknya mancing nih kayaknya. Nah hari ini Pak kita akan bercerita mancing emosi, jangan ya Pak ya. Kita mancing ini aja mahasiswa aja gitu kan. Nah ini Pak, saya mau tanya gimana sih alumni kepengurusan ataupun penyelenggaraan alumni di tempat Bapak nih? Oke, kalau di alumni sendiri masih di bawah WD3, mohon maaf, kabak kemahasiswaan ya, sama ya dengan itu. kita. Tapi ada cabang lagi alumni sendiri. Kebetulan saya di bagian kabak kemahasiswaan. Oh, berarti kepala bagiannya jenengannya. Oh, ini kepala bagian kemahasiswaan dari Politeknik Insan Husada. Kalau saya nggak salah Polsada ya namanya ya. Polinsada, betul. Iya. Gimana nih Pak kalau mungkin apa namanya alumninya banyak nggak? Alumni kita itu semenjak tahun 2000 Bu. Jadi dulu sebelumnya ada istilahnya SPK. Apa itu? Dulu SMA Kesehatan. Kemudian kita berubah nama jadi Akper Insan Husada, berubah nama lagi menjadi Politeknik Insan Husada. Oh, begitu. Akhirnya ini ya. Ya, jadi Nanti mau merencana berubah lagi nggak apa namanya? kemungkinan ya. Punya ini ya, punya cita-cita ya pastinya ya. Begitu. Nah, gimana nih Pak cerita alumninya? Baik, alumninya kita banyak Bu. Jadi semenjak tahun 2000-an itu sudah ada yang di berbagai wilayah. Memang sempat waktu awal-awal nama kita itu sempat mencetak beberapa ASN seperti itu. Ya. Tapi yang lain pun tidak menutup kemungkinan kalau tidak di rumah sakit klinik mereka kita arahkan untuk membuka praktek mandiri. Jadi di Insan Husada sendiri ada semacam mata kuliah terkait kewirausahaan. Bahkan dosennya sendiri yang mengajar itu juga harus punya usaha. Oh, berarti jenengan punya? Alhamdulillah. Apa itu usahanya Pak? Ada CV, ada untuk konveksi alat kesehatan seperti itu. Oh iya, Nah, berarti kita mau coba tularkan ke mahasiswa. Jadi ketika mereka nanti di dunia kerja itu ketika tidak mendapatkan tempat kerja ya mereka buka lapangan pekerjaan. iya benar banget. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pandu sebenarnya ini sudah MBKM ya Pak ya? MBKM kemarin ikut nggak tuh? Ada acara Wirausaha Merdeka ikut nggak? Kebetulan tidak. mungkin Ini lain kali. sok sibuk ini ternyata ya. Mungkin lain kali ya harus ikut. Jadi karena apa? Karena MBKM itu sekarang kan penting ya. Iya. Penting banget juga apalagi untuk akreditasi khususnya itu penting banget. Jadi kalau bidang kesehatan mungkin wirausahanya mungkin berbentuk jasa kali ya Pak ya. Benar nggak sih? Gimana nih Pak proses tracer studinya kalau di Polinsada? Ya, tracer ini memang jadi problematik gitu kan. Tapi kita punya sedikit gitu ya. Jadi dosen yang kita minta atau petugas yang kita minta itu memang di bagian kemahasiswaan atau mereka yang memang sudah membangun trust dengan mahasiswa. Jadi ketika mereka mahasiswa itu misalnya sudah keluar, kita mau ngontak itu ada respon yang baik. Kita lihatnya seperti itu. Jadi ketika ada tracer kita minta mahasiswa, yuk isi link atau dan sebagainya, alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Tentunya ada feedback take and give gitu loh. Jadi ketika mereka meminta tolong untuk misalnya surat akreditasi atau apa kita berikan, kemudian kita minta kembali untuk mengisi atau sebagai mereka kerja kita berikan
tracer untuk pengguna seperti itu. Gampang nggak sih nyuruh mahasiswa ini kalau ngisi? Kita harus menyesuaikan Bu. Ya, jadi kadang WA-nya pagi ya, mereka sip siang ya. Ini sip pagi contohnya, juga, ini kita contoh nunggu ceritanya gitu ya. Iya. Berarti ya benar juga ya, karena apa? Ini sekali lagi menjadi keluhan ya teman-teman semua, menjadi keluhan semua perguruan tinggi sebetulnya tentang tracer study ini. Jadi kita sudah mengirimkan link dan di situ tidak diisi karena lupa mungkin ya tidak ada waktu karena mereka bekerja. Setelah pulang kerja, setelah santai lupa ngisinya. Betul begitu kan, dan sekali. itu terus yang terjadi. Nah ini mungkin bisa menjadi usaha kita bersama ya Pak ya, bagaimana sih caranya untuk menimbulkan ataupun melahirkan rasa-rasa sadar diri mereka ini gitu kan. Jadi tolong untuk para alumni apapun perguruan tinggi kalian, kalau menonton ini nanti kalau ada tracer study yang dikirimkan oleh perguruan tinggi masing-masing, tolong banget diisi, itu penting banget buat kita gitu. Nah Pak Pandu, saya mau tanya, gimana sih masa tunggu mahasiswa ataupun alumni ini dari mereka wisuda sampai dengan mencari kerja, diterima kerja tuh lama nggak? Ini variasi ya Mbak Mai. Jadi memang ada yang sebelum 3 bulan atau sebelum 6 bulan mereka sudah ada kerja. Kerjanya itu memang ada yang memang masuk ke rumah sakit klinik atau malah mereka yang buka lapangan kerja. Jadi tidak menunggu. Cuma memang ada beberapa ya, kita kan tidak bisa karpe ya. Pengennya tuh semua mahasiswa aktif gitu kan. Cuma ada beberapa mahasiswa yang mereka stagnan di situ. Mohon maaf, mungkin menikah atau mereka beralih usaha yang lain di luar kesehatan misalnya juga ada. Jadi kalau di tracer itu apakah kerja di tempat ini? Ya tidak kerja, tapi mereka sudah punya usaha sebenarnya. Kalau berarti usaha ya, berarti ini banyak gak sih yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya ataupun malah banyak yang ke usaha ini Pak Pandu? Kalau di sebagian besar masuk sesuai. Kalau mereka buka usaha masih di lingkup kesehatan, misalnya mereka buka praktek untuk pengobatan komplementer, misalnya bekam, pijat bayi, baby spa dan sebagainya kan, karena kita sudah ada pelatihan alumni kita bekali sebelum mereka lulus, ada pelatihan yang itu untuk bahasannya apa ya, amunisi mereka. Berarti ini seperti pelatihan kerja bukan sih? Kita berikan itu. Nah ini Pak Pandu, kalau Pak Pandu sendiri ini kan bidangnya keperawatan nih, Pak Pandu bisa nggak sih tahu obat-obat kalau ada orang sakit gitu, berarti tahu ya? Kalau kita bukan ke farmakologi tapi non farmakologi. Apa itu? Contohnya adalah dengan tanaman obat misal. Kita memang tahu obat ini fungsinya ini, tapi bukan ranah kita untuk memberikan obat. Tapi kalau untuk pengobatan tradisional, nah kita boleh. Atau kita sebagai komplementer kita boleh. Nah untuk kalian para anggota Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, kalau mungkin besok ada yang sakit ya, mungkin pusing-pusing sedikit begitu kan, mungkin ada keluhan, mungkin bisa langsung ke Pak Pandu gitu kan, nanya, Pak saya lagi pusing ini obatnya apa ya, minum serai Bu, gitu. Jadi nanti kalau tambah sakit beliau yang bertanggung jawab. Aduh berat ini ya. Kita punya SDM untuk itu ternyata ya di forum ini ya begitu. Tapi semoga tidak tambah memberi masalah itu untuk kita semua. Solusi tanpa masalah. Bukan solusi tambah masalah begitu. Nah Pak Pandu, saya mau tanya nih, ini informasi mungkin penting ya untuk semuanya, khususnya alumni. Saya juga penting sebenarnya. Apa sih Pak Pandu, punya nggak sih kiat-kiat apa untuk para alumni ini biar mereka bisa keterima kerja dengan gampang? Jadi ini kiatnya fokusnya adalah mencari kerja ya. Karena kita sebenarnya memberikan pengetahuan mereka untuk 2 hal. Yang pertama adalah mencari kerja, yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerja. Tapi kalau tipsnya untuk mencari kerja, teman-teman khususnya saya akan ke kapasitasnya kesehatan ya Pak. Saya sampaikan dari segi kesehatan. Di teman-teman yang kesehatan itu kan mata kuliah banyak itu ya. Mata kuliah banyak, cuma teman-teman punya satu skills yang teman-teman andalkan. Kita tidak bisa menguasai semua hal. Kita bisa mengetahui, tapi harus memiliki satu skill yang itu menjadi andalan teman-teman. Berarti ketika teman-teman punya kemampuan ini, itu paling tidak akan meningkatkan personality. Ya, kepribadian kita lebih pede dan sebagainya. Kunci itu di situ. Mau pede gimana kalau tidak punya kemampuan yang diunggulkan? Nah, teman-teman jangan memberatkan diri untuk menguasai semua hal, tapi kuasai yang paling teman-teman sukai atau paling teman-teman bisa kuasai, asah terus, yaitu lakukan. Jadi sebagai value. Iya, value untuk diri sendiri ya pastinya, yang bisa value untuk diri sendiri yang nanti bisa juga dihargai ataupun ya mungkin menjadi titik
berat untuk orang lain untuk menilai diri kita gitu, punya keahlian khusus untuk itu. Nah, yang bisa saya simpulkan dari Pak Pandu ini adalah kita harus lebih pede, menguasai hanya satu bidang saja sesuai dengan keinginan ataupun passion kita pastinya. Terakhir nih Pak, closing statement dong. Closing statementnya gini teman-teman, ini buat yang alumni ataupun calon alumni yang gitu, terutama untuk kesehatan, karena ranah kita semuanya adalah di masyarakat, kembali akan kepada masyarakat. Kalau kita berpikir terkait dari sukses itu pasti definisinya banyak gitu kan. Cuma saya kalau boleh mendefinisikan satu hal, teman-teman akan kembali ke masyarakat, jadilah orang yang memberikan manfaat, entah dengan ilmu panjenengan, dengan harta, atau dengan yang lain, kontribusi yang lain, tapi bisa memberikan manfaat. Itu bagi saya adalah sukses, apalagi ketika teman-teman bisa memberikan secercah kebahagiaan atau harapan kepada mereka. Mungkin mereka yang sedang sakit, mereka yang tidak bisa mengecam pendidikan atau bagaimana, teman-teman bisa berkontribusi dengan cara apapun. Dan saya yakin satu hal ini Mbak, ini buat teman-teman yang bingung cari kerja gitu. Kalau bingung cari kerja, cobalah berpikir untuk membantu orang. Karena saya selalu yakin ketika seseorang itu berusaha memenuhi hajat orang lain, Allah itu pasti akan mudahkan ajarnya. Luar biasa. Ini catatan untuk diri saya sendiri nih, harusnya ya, untuk kita semua pastinya ya, khususnya untuk diri saya sendiri. Ketika kita memang butuh pekerjaan, coba kita berusaha untuk membantu orang lain. Ketika kita bisa meringankan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu ya Pak Pandu ya. Terima kasih Pak Pandu untuk waktunya hari ini bersama saya. Alhamdulillah, luar biasa hebat tamu kita pada hari ini ya teman-teman. Nah, kita tunggu siapa sih tamu selanjutnya, dari mana gitu kan. Kita akan kembali lagi bersama dengan saya dalam podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya Podcast by Univet Bandara. Thank you.